Panganjali. Oh, Swastiastu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk anak-anak. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Ada yang sakit? Ya. Tidak ada yang sakit? Oke, kalau tidak ada yang sakit berarti Bapak bisa melanjutkan pembelajaran dengan baik. Tapi sebelum itu, Bapak mau absen dulu ya, satu persatu ya, dari kelas 7G, ya, kelas 7G. Rajista sakit. Danendra Putra, Hardi, Adi Gunawan, Ferdinand, izin. Oh, hadir. Oh. Juniarta, Sindu Dwiarta, Agus Sana, Putra Darmawan, Dananjaya, sakit ya. Dananjaya sakit ya. Pramudia hadir, Pak. Hadir. Aksata dispen. Dispen apa dia? Bola. Aksata ya. Nadine Rai. Oke. Ya, tadi dari beberapa yang Bapak absen itu ada yang sakit, ada yang izin. Tolong pengurus kelas tolong dicatat lagi ya. Kalau ada suratnya nanti sampaikan ke Bapak. Oke. Sebelumnya Bapak mengajarkan tentang kecerdasan artifisial. Ya, sekarang kita materinya adalah coding kecerdasan artifisial. Nah, di pertemuan sebelumnya Bapak sudah membahas tentang berpikir komputasi, ya kan? Sudah pernah Bapak membahas itu? Sudah? Masih ingat kalian? Setelah itu, untuk materi kita kali ini, kita akan belajar pengenalan algoritma kompleks dengan Scratch. Nah, di sini ada yang tahu Scratch nggak? Aplikasi Scratch? Belum pernah sama sekali. Nanti kita bahas ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu memahami percabangan dan perulangan. Nah, dalam fondasi atau dasar dari berpikir komputasi itu dasarnya ada berapa? Ada 4. Nah, berpikir komputasi itu ada 4 dasarnya yang harus kalian pahami. Yang pertama itu apa? Dekomposisi. Ya, memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Kemudian apa lagi? Pengenalan pola. Kemudian apa lagi? Abstraksi. Setelah itu? Algoritma. Nah, pengenalan pola itu di sini tujuan pembelajarannya adalah memahami percabangan dan perulangan. Nah, tentunya dalam pola yang kalian pelajari sebelumnya, apakah ada percabangan dan perulangan nanti? Nah, itu nanti kalian diharapkan dapat memahaminya. Kemudian membuat program sederhana di Scratch. Nah, nanti kita akan coba praktek langsung membuat program sederhana di Scratch. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak mereview kembali tentang algoritma dasar ya. Algoritma itu masih ingat nggak apa yang maksud dengan algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Ya, siapa namanya? Siapa? Atik. Ya, tepuk tangan buat Atik dulu ya. Tangan buat Atik ini. Nah, tadi temannya Atik sudah menjelaskan yaitu tentang pengertian algoritma. Nah, contoh lain yang Bapak ingin tahu
contoh lain untuk dalam menerapkan algoritma dalam kehidupan sehari-hari apa? Ada yang tahu nggak contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Apa contohnya? Di mana kalian bisa melihat penerapan dalam algoritma? Ada yang bisa bantu Bapak? Contoh dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Ada? Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Dwi. Tadi temannya bilang tentang algoritma itu adalah penerapan mengurutkan langkah-langkah untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di mana kamu pernah lihat, Dwi? Ya, Dwi. Di mana pernah kamu lihat sebuah metode mengurutkan langkah-langkah dalam kehidupan sehari-hari? Komputer. Di komputer kamu pernah lihat. Nah, itu coba ada memberikan contoh yang lebih umum lagi. Ya, siapa namanya? Danis. Cara membuat teh. Selain itu apa lagi contohnya? Cara membuat mie goreng. Pernah nggak kalian melihat di belakang mie instan itu ada komposisi atau cara membuat mie goreng? Pernah? Nah, itulah penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang paling sederhana. Jangan dulu berpikir ke komputer dulu ya. Ya boleh kalian langsung penerapannya ke scratch nanti ya. Kalian pengen cepat-cepat langsung praktek ya di sini ya, cepat-cepat langsung praktek. Tapi Bapak ingin mereview tentang algoritma dasar yang harus kalian pahami. Contohnya membuat teh. Di sini seperti di sini dijelaskan membuat teh. Jadi dibilang sama temannya. Kemudian membuat mie instan dan lain sebagainya. Nanti dilihat lagi ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana di scratch? Nah, semua bawa alat tulis kan? Bawa alat tulis. Nah, sekarang Bapak semua bawa pulpen kan? Bawa. Sekarang coba kalian tulis di buku catatan kalian. Jika saya tidur, maka saya ya bebas ya. Contoh, jika saya kalian harus punya sendiri-sendiri. Jika saya makan, maka saya ya. Nah, itu salah satu contohnya. Sekarang kalian bebas mau buat apapun, silakan. Jika saya makan, contoh nih, jika saya makan, maka saya kenyang. Nah, jika saya tidak makan, maka saya. Nah, itu salah satu contoh. Sekarang boleh kalian bebas buat apapun. Silakan contoh kehidupan sehari-hari ini. Kita masih dalam kehidupan sehari-hari dulu, ya. Kita buat dalam kehidupan sehari-hari dulu. Silakan. Satu aja. Jika saya ini, maka saya ini. Ya, jika saya kayak tadi contohnya, jika saya tidak makan, maka saya lapar. Kalau bisa jangan sama teman di sebelahnya ya. Oke, sudah selesai? Sudah? Kalau bisa sendiri-sendiri. Boleh kalian, jika saya jadi ini, maka saya ini. Oke. Ini masih ada yang menulis ya. Masih ada yang menulis. Oke. Sudah? 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 Sudah selesai? Sudah? Sekarang angkat semua tangannya. Angkat tangan semuanya. Oke, tidak ada yang mengerjakan masih. Oke. Nah, sekarang
sekarang Bapak akan random, ya, Bapak akan random kalian semua di sini. Temennya bilang dari sini mulai ya. Kalau ini jikanya, kamu bilang makanya, ya. Kemudian kalau ini jika, kamu makanya. Apa yang kalian tulis itu saja yang kalian baca, ya, oke? Apa yang kalian tulis itu saja yang dibaca. Kalau di sini bilang jika, ini makanya. Apa makanya yang kamu tulis itu yang kamu baca. Oke? Di sana juga jika, itunya makanya. Oke? Oke? Sudah siap semua? Ya, tidak ada yang sama. Ya, tidak ada. Kita di sini tidak ada settingan ya. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Nanti kalian pasti aneh-aneh semuanya ya. Kalau tidak, ya kita lihat nanti. Kalau berarti ada yang memang kita tidak ada saya. Oke, mulai dari belakang. Ya, mulai dari belakang. Mulai dari belakang ya. Jika apa yang kamu tulis? Jika saya mandi. Jika saya mandi, maka yang kamu tulis? Maka yang kamu tulis? Maka yang kamu tulis? Iya ya, maka yang kamu tulis apa? Baca aja. Maka saya jika kamu mandi, maka saya jika saya apa? Jika saya pedas, alah ya, kamu maka saya bersih. Jika saya tidak tidur, maka saya bisa berpikir. jika Saya tidak makan, maka saya kenyang. maka saya kenyang. Jika saya tidak minum, maka saya tidak mengantuk. jika Saya tidur, maka Tidak haus. jika saya olahraga, maka saya mandi. jika Saya mandi, maka saya pintar. berarti jika mandi maka pintar ya. Jika Saya minum, maka saya tidak bisa makan. jika Saya sakit, jika apa? jika saya tidak makan, Jika tidak makan, maka saya minum. saya minum. Jika apa? Tidak tidur cepat, Maka saya capek. saya oh pas ya, kok sama ini ya. Jika Saya belajar, maka Saya bersih. jika saya olahraga. maka Saya mandi. jika Jika saya lapar, maka saya haus. ya, tepuk tangan buat kalian semua dulu. Ya, ini ada yang aneh ya. Jika tidak nyambung kan? Masa habis ngantuk dia langsung pintar ya. Nah, ada yang seperti itu tadi. Nah, kenapa Bapak merandom kalian? Kenapa Bapak merandom? Kenapa? Dalam satu program, kalau ada yang tidak nyambung, maka program tersebut atau aplikasi atau blog tersebut maka tidak akan mau berjalan, tidak bisa mengulang lagi. Metode pengulangan yang ada di Bapak bilang tersebut tidak mau mengulang lagi. Kalau dari sana tadi jikanya dia seperti itu kan nggak nyambung ya. Coba jika apa tadi kamu bilang? Makanya apa kamu tulis? Maka saya ngantuk. Yang ini. Nah, jika dia mandi, maka jadi bersih. Cocok apa enggak? Cocok. Tapi kalau dia makannya mengantuk di temannya gimana? Tidak cocok. Tidak cocok. Ya. Nah, itulah jadi pembelajaran kenapa kita di sini membuat algoritma itu harus secara logis. Oke, sampai di sana paham tidak? Paham? Paham? Ya, sementara paham ya, sementara paham dulu. Ya, tepuk tangan buat kalian semua dulu ya. Tepuk tangan dulu ya. Jika atau maka, jika maka itu sangatlah penting dalam membuat menggunakan aplikasi apalagi di Scratch. Nah, di sana harus kalian pahami.
Oke, sekarang kita lanjut. Nah, untuk sekarang satu kelompok silakan hidupkan komputernya masing-masing. Boleh satu kelompok satu komputer, silakan dihidupkan dulu. Ya, satu kelompok satu komputer. Supaya kalian tidak masuk atau login lagi, kalian cuma tinggal start creating. Kalau kalian salah klik yang join, kalian akan masuk ke akun. Ya, yang bagi yang masuk ke akun, tolong back dulu, kita ke start creating. Perhatikan semua ya, kalian jangan hanya mencoba seperti itu aja. Silakan nanti dibuat hasil. Ini kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Ini kelompok 4. Ini kelompok 3. Ya. Ingat semua, jangan hanya mencoba soundnya aja. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya. Isi nama kelompok di sana. Ya. Sekarang perhatikan semua ke depan ya. Perhatikan semua ke depan. Setelah kalian start creating nanti, tunggu instruksi dari Bapak. Jangan ada mencoba fitur-fiturnya dulu. Ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan apakah itu Scratch. Ya, Scratch adalah sebuah aplikasi pemrograman berupa blok. Ya. Nah, jangan dulu dicoba dulu ya. Perhatikan dulu semua. Scratch adalah aplikasi pemrograman blok, atau bagaimana kita membuat coding tapi berbasis blok. Ya, berbasis blok. Nah, di sini ada beberapa perintah-perintah nanti yang kalian lihat di sana. Nah, itu beberapa fiturnya, ada menunya, itu semua sangat-sangat sederhana dan sangat gampang sekali. Ya, itu seperti game juga. Ya, kita lanjut. Nah, kembali ke materi kita kali ini, kita akan mencoba percabangan di Scratch. If or else. Jika atau maka. Jika maka. Konsepnya adalah pilihan berdasarkan kondisi. Jika menyentuh tepi, maka karakternya akan balik arah. Nah, bisakah kalian nanti membuat karakter tersebut, apa yang akan kalian coba tersebut memenuhi perintah yang kalian lakukan? Nanti kita akan coba bersama-sama. Nah, sebelum kita mencoba aplikasinya, nah di sini Bapak akan menerangkan beberapa menu. Ya, di sini ada namanya custom. Ada sound. Nah, di sana ada misalkan kalau kalian ingin mengedit karakternya, itu bisa. Nah, karakter ini namanya sprite. Ya, karakter ini namanya sprite. Nah, tempat kalian membuat programnya itu namanya di sini. Itu stage. Itu namanya stage. Nah, di sini kalian akan menggeser semua blok-blok ini. Nah, bloknya ini yang mana nanti kita akan pergunakan untuk memerintahkan si karakter sprite di sini. Nah, untuk mengganti background itu nanti di sini. Ya, nanti kita akan coba bersama-sama sambil kita praktek. Ya, oke. Nah, perulangan di Scratch. Bagaimana sekarang kalian semua materi yang kalian gunakan, semua kalian diskusikan dan kalian laporkan nanti di kertas yang Bapak berikan. Itu ada LKPD-nya. Ya, nanti kalian laporkan di sana apa kendalanya di sana, apa yang terjadi di sana, silakan kalian coba. Ya. Kemudian konsep loop. Konsep loop itu adalah konsep mengulang. Ya, polanya mengulangi karakternya, gerakan sprite-nya.
Itu ada namanya block spread, forever atau repeat. Repeat itulah pengulangan juga. Itu dalam bahasa Inggris ya. Kalau kalian nanti ingin mengganti bahasanya ke bahasa Indonesia, itu bisa nanti. Ya. Nah, algoritma kompleks atau gabungan percabangan plus perulangan. Nah, di sini nanti apakah itu bercabang apa berulang? Itu nanti kalian coba analisa bersama-sama. Ya. Contoh, selama program berjalan, jika speed menyentuh tepi, maka akan berbalik arah. Maka karakter tersebut akan berbalik arah. Nah, sekarang silakan kalian catat di kasus ini. Catat di kertas yang Bapak berikan tadi. Sudah isi nama kelompok belum? Sudah? Sudah? Sudah isi nama kelompok? Kalau sudah isi nama kelompok, silakan catat studi kasus ini. Nama kelompok, ya, nama kelompok, kemudian nama anggotanya beserta absennya. Boleh nama panggilan atau nama lengkap, silakan. Yang penting isi absen. Silakan dicatat dulu studi kasus yang nanti kalian coba di sana. Ya, dicatat. Ya, semua ini dicatat. Nanti kita akan bahas di akhir. Catat dulu. Sudah? Studi kasus 1, bola memantul. Jadi kita nanti akan mencoba membuat bola memantul menggunakan aplikasi Scratch. Di sana diterapkan pada komputer kalian. Petunjuknya sudah ada di depan, yaitu buat script bola dulu. Buat script bola dulu, kemudian tambahkan script green flag, kemudian klik forever move, kemudian klik forever, kemudian move 10 step, kemudian baru kalian akan menjalankannya nanti. Oke, sekarang kita coba studi kasus ini dulu. Anak-anak semua, silakan kalau ada kalau ada video di sini bisa di close, ya, bisa di close itu. Supaya stage-nya itu di sini, supaya tempatnya di sini yang kalian gunakan untuk program itu kosong. Ya, semua dalam posisi kosong sudah? Sudah. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, ini ada kode blok. Ya, di sini ada namanya motion, ada loops, ada sound, ada event, kemudian ada control, ada sensing, ada operator, ada variabel, ada main block. Ya. Nah, coba kelompok 1. Kelompok 1 tadi siapa kelompok 1? Kelompok 1 sudah selesai mencatat? Nah, coba baca studi kasusnya. Dengan keras ya, dengan keras supaya semua dengar. Baca studi kasusnya. Ya, jadi di sini kita akan mencoba apa? Apa anak-anak? Mencoba membuat bola pemantul. Nah, di sini kita menggunakan variabel event dulu. Eventnya yang pertama adalah
ketika bendera hijau diklik. Kemudian setelah itu kita cari motion. Motion. Ya, tunggu dulu. Pak reload dulu ya. Oke, Bapak ulang ya. Untuk pertama yang kalian lakukan adalah kalau kalian masih spreadnya kucing, tolong dihapus dulu. Kalian cari bola. Kalau nggak ketemu, coba bola. Atau ini ball. Ya. Nah, setelah itu kita ke kode bloknya di sini. Kita cari event seperti tadi Bapak bilang. Ketika bendera hijau diklik. Ya. Ketika bendera hijau diklik. Kemudian kita cari look atau motion. Kita cari motion. Ya, perhatikan. Kalau ada yang masih belum bisa, perhatikan ke depan dulu. Ya, perhatikan ke depan. Kemudian move 10 step. Cari yang ini. Nah, setelah itu kalian cari boleh yang next custom ya. Atau ini if on edge bounds ya, yang ini. Kemudian kita cari kontrolnya menggunakan yang forever, seperti perintahnya itu forever. Coba kita di sini. Kita sudah baru membuat ini dengan sederhana. Apakah maukah bolanya ini memantul? Coba kita lihat. Ya, secara sederhana bola ini akan melangkah 10 step, kemudian dia akan memantul dan akan kembali. Ya, silakan kalian coba. Setelah kalian selesai mencoba, catat langkah-langkah ini pada laporan yang Bapak berikan. Ya. Ya. Sudah? Coba di play. Klik bendera hijaunya. Ya. Ya, sudah mau. Ya, sudah mau. Kenapa? Tadi memperhatikan apa tidak? Nah, tadi memperhatikan apa enggak? Tadi memperhatikan apa tidak? Motion. Cari move 10 step ya, bagus. Kemudian cari if on edge bounds. Ke bawah lagi, ke bawah. Ini. Ya. Kemudian keipan lagi.
Hyphen, mana hyphen? Ya. Kemudian cari forever, bawah, scroll bawah. Forever. Ya, masukkan ke sana. Ya. Kalau nggak mau satukan ke sini ke bendera hijaunya dulu. Nanti satu-satu bawa ke sana. Atau semua boleh. Ya, situlah. Nah, sekarang di play coba. Di play warna hijau. Play warna hijau. Ya, sudah. Bagi yang sudah selesai, bagi yang sudah mencoba kelompoknya seperti di depan, ya, silakan kalian catat di laporan kalian langkah-langkahnya tersebut, apa saja langkahnya, ya, silakan dicatat, ya. Nah, ini sudah berarti bisa, silakan dicatat di langkah-langkahnya di sini, ya. Kemudian setelah kalian selesai mencatat itu, ya, buat kesimpulan apa yang berulang kali, kegiatan apa yang diulang, kesimpulannya, polanya bagaimana, ya. Sudah bisa dicatat, ya, di sini. Untuk laporan yang kalian buat, dibuat di kertas yang Bapak bagikan itu. Kemudian ingat menggunakan bahasa sendiri. Apa yang hasil diskusi yang kalian pahami di sana. Ya, kelompok yang sudah selesai, siapa? Silakan maju ke depan. Silakan kelompok 4 ya. Semua pesertanya berdiri. Di sini kita akan melihat beberapa teman kalian yang sudah selesai membuat apa yang mereka analisa dalam praktek kita kali ini. Ya, silakan untuk kelompok 4, silakan dimulai. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ati Absen Ladapa. Perkenalkan, nama saya Rita Absen Kedua. Perkenalkan, nama saya Tasya Absen 26. Perkenalkan, nama saya Agusana dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Daniel dari absen 11. Perkenalkan, saya Putra dari absen 9. Kenapa saya dari absen 16? Kita akan menjelaskan tentang yang kita buat. Tadi kasus 1, bola mengatur. Buat slide bola, tambahkan game dan slide link forever move dan on at bounce. Tambah apa? 1. Mencari animasi ball dalam bola. 2. Kita mencari slide link. 3. Di control kita mencari forever. 4. Di motion kita mencari move dan 5. Nah, lalu setelah mendapatkan semuanya kita susun dengan rapi. 7. Selesai. Kita dapat melihat bola maju ke kanan dan ke kiri. Kesimpulan dari kelompok 4. Kegiatan apa yang diulang? Kegiatan pola pengulangan bola yang maju dari arah kanan dan ke arah kiri secara vertikal dalam kurung mendatar. Pola apa yang diulang? Pola kemajuan bola secara vertikal dengan berat. Nanti kelompok ini sudah bagus,
ya dari segi penjelasan dan sudah bisa. Tapi Bapak harap supaya kalian bekerja sama tim, ya kan? Kalau kerja sama tim itu gimana? Kerjasama saling membagi tugas, ya. Jangan sampai ada yang nyerang nggak bisa nahan. Ada yang nyerang, kalian nggak punya senjata. Nah, kalian harus siap semua, ya. Nah, di sini sudah bagus. Tadi penjelasan oleh temannya itu kesimpulannya sudah bagus, tapi kerjasama kalian kurang. Bapak lihat tadi masih ada yang lain-lain. Ya, Bapak harap kalau namanya tugas kelompok itu juga penilaian, ya kan? Walaupun kalian sudah bisa membuat blok programnya itu, tapi kalian belum memahami yang ini. Masuk nggak materi konsepnya tadi itu? Menurut siapa nih? Mita mana Mita? Masuk nggak konsep algoritma ke judulnya tadi itu? Ya, termasuk. Ya, Gracia mana? Gracia. Nah, tadi metode yang dipakai polanya seperti apa? Polanya apa? Pengulangan, kan? Bola membantu. Polanya pengulangan, kan? Itu kan? Sesuai yang ditulis ini. Ya, polanya pengulangan. Nah, jadi konsepnya itu sudah masuk apa tidak? Nah, itulah kalian bahas bersama. Ya, itu. Ya, itu dari koreksi bagi kelompok 4, tolong diperbaiki lagi ya. Penjelasannya sudah bagus, tapi kerjasamanya belum. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ya. Ya, semangat. Ya, semangat dulu. Selanjutnya siapa? Kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5. Silakan. Silakan dimulai. Bilang. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Alia, ketiga 1. Nama saya Hasil, absen 29. Perkenalkan, nama saya Juni, absen 6. Fase 1 boleh masuk. Buat sendiri bola, tambahkan seperti gue dan lalu setelah itu langkah kemudian lalu langkah keempat dengan dunia lalu langkah algoritma ini harus pahami lagi. Algoritma adalah mengurutkan langkah-langkah untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah. Itulah yang dimaksud dengan algoritma. Kerjasama tapi nggak ada yang tahu, ya kan? Ini sama seperti kelompok 4 tadi, kurang kerjasamanya. Ya, Bapak koreksi kerjasama kalian. Jadi siapapun yang nanti Bapak tanya harus tahu minimal judulnya. Ya, minimal judulnya. Nah, mungkin jauh-jauh daripada ini. Mungkin jauh-jauh daripada ini, ya. Kemudian langkah-langkah apa yang tadi, ya itu bisa dijelaskan. Nah, itu yang Bapak koreksi terkait dengan studi kasusnya Juni, kayak Adi, itu nanti temannya yang tidak masuk, nanti tolong diinformasikan. Ya, tadi kita belajar ini loh, belajar tentang apa? Bisa kalian menjelaskan. Kalau ada yang bertanya, bisa kalian menjelaskan. Oh, tadi kita belajar tentang ini, pelajari ini, ya, supaya kalian bisa memahami. Oke, silakan bisa kembali. Tepuk tangan buat kelompok 5. Presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Om Saya Ferdi dari absen. Ya,
Nama saya Ferry, saya kedua. Saya absen 23. Nama saya Dwi, absen 22. Di kasus 1, ulang mandi. Oleh bola, apakah sedikit langkah-langkahnya: 1. Mencet kode lalu pilih kejadian dan pilih kode ketika menilai jauh isi. 2. Lalu pilih kontrol, pilih kode selamanya. 3. Lalu pilih gerakan dan pilih kode gerak langkah dan kode jika diambil. 4. Setelah itu pilih kode dan kode menilai jauh dipindahkan kembali ke atas dan kode selamanya berada di bawah kode. Kode menilai jauh dipilih dan kode gerak langkah dan kode jika diambil dan berada di tengah kode selamanya. Lalu pencet kode menilai jauh di atas kode gerakan. Kita bisa membuat Sama seperti kelompok tadi, apa yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah secara Ya, bagus. Ya, tadi dia sudah memahami. Itu Murabayu. Kemudian Beril, mana Beril? Ya, Beril. Apa judul dari aplikasi yang dibuat tadi? Oh, gininya namanya Scratch, aplikasinya namanya Scratch. Nah, terus blok diagram yang dilakukan apa namanya? Studi kasusnya? Studi kasusnya apa? Ya, memantulkan bola. Berarti kamu tahu. Ya, berarti kamu tahu. Ferdi, mana Ferdi? Ferdi yang presentasi tadi ya. Nah, di sana tadi temannya bilang, kamu sudah memahami nggak langkah-langkah ini? Apa yang menurut kamu belum kamu pahami? Ya, sekarang Bapak balik bertanya, apa yang menurut kamu belum kamu pahami? Tidak ada, berarti sudah semua kamu pahami. Ya, cukup. Oke, dari segi konsep sudah bagus. Walaupun ada beberapa yang belum dicoba. Kerja sama tim lumayan, kalian sudah membagi tugas. Lebih tinggi levelnya daripada yang tadi. Ya, yang tadi masih ada ragu-ragu, ada tidak bisa jawab, ada tidak mengerti konsep. Tapi mereka sudah bekerja keras juga, sama. Ya, kalian juga sudah. Bapak apresiasi kalian sudah membuat. Jadi pertanyaannya hanya itu saja. Ada mau pertanyaan lain lagi? Tidak, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, silakan kembali. Silakan kelompok 3 dimulai. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Clarissa, absen 24. Perkenalkan nama saya Reni, absen 25. Perkenalkan nama saya Ferdi dari absen 20. Perkenalkan nama saya Tanaka dari absen 14. Perkenalkan nama saya Rio dari absen 20. Studi kasus 1. Bola memantul. Kajian menunjukkan bakal diri sama-sama melihat kejadian menggunakan sejarah lokal menggerakkan bola lalu diberikan gerakan kemudian tempat tulisan gerak dan serta bukan dipikir lalu dan langkah itu digabung dengan selanjutnya kesimpulannya
Bulan di sini sudah kalian buat ya. Jadi Bapak hanya bertanya itu aja kepada kelompok ini. Jadi tolong kalian kerjasamanya lagi ya. Kemudian konsepnya jangan sampai ditanya aplikasi nggak tahu. Oh kita belajar Scratch loh sekarang. Aplikasinya apa? Aduh apa ya aplikasinya? Ya, jangan sampai bingung ya. Kayak Degus tadi ya. Degus jangan bingung. Kemudian Nanta juga. Padahal kan sederhana pertanyaan Bapak. Judul studi kasusnya apa? Padahal kita sudah dari tadi bilang bola memantul dari kelompok 1, kelompok 3. Nah, itu kan sederhana. Tapi kalian belum paham. Nah, untuk yang lain juga belajar lagi ya, supaya kerja sama timnya bagus. Oke? Dari kalian apakah ada yang belum dipahami? Tidak ada? Ya. Oh, untuk kelompok 3, tepuk tangan buat mereka. Bisa kembali ke tempat duduknya. Ya. Selanjutnya kelompok yang belum, kelompok 2. Kelompok 2 yang terakhir. Baris. Om Swastiastu. Saya Hadi absen 3. Saya Esa absen 13. Saya Nadine absen 3. Saya Eva absen 18. Saya Indra absen 15. Jadi buat slide bola, menggunakan strip web. Ini adalah pertama benda yang tidak diinginkan, gabungan antara bendera hijau plus namanya plus gerak dulu plus langkah plus dari sini terus memberikan bendera hijau. Jika bola berhasil berjalan dan cara selanjutnya. Udah? Studi kasusnya adalah bagaimana memantulkan sebuah bola. Ya, itu ya. Nah, di sini Bapak lihat tadi beberapa ya sudah bagus. Sudah ada mungkin karena lihat kelompok-kelompok yang lain tadi ya, kelompok yang lain tadi Bapak tanya apa-apa. Nah, akhirnya kalian komunikasi. Tidak lain-lain. Nah, kedepannya setiap kerja kelompok jangan hanya kerja kelompok sekarang aja. Siapa tahu Bapak tanya yang lain. Ya, pasti seputar yang di sini aja. Ya, koreksi lagi supaya kalian saling membantu. Ya, jangan fokus sama tugas ini beda, tugas ini beda. Ya, semua sama. Ya, siapa yang menulis ini? Ya, Adi. Ya, Adi. Kemudian siapa yang mencari jawabannya? Semuanya. Ya. Nah, itulah kerjasama tim. Ini yang Bapak inginkan. Ya, ini yang Bapak mau. Ya, mungkin karena kalian lihat tadi kelompok yang sudah maju, ya, akhirnya kalian berubah strategi, ya, tiba-tiba dan coba menghafalkan algoritma itu apa ya, gitu ya. Bapak sudah lihat tadi, tapi pelajari lagi konsep-konsepnya, ya, supaya lebih bagus lagi dalam pemahaman. Nah, itu yang Bapak koreksi buat kalian. Semoga semuanya di sini bisa kedepannya bisa presentasi lebih baik lagi, ya. Itu saja untuk kelompok 2. Kelompok 2 jumlahnya 6 ya. Ya. Ya, itu dari kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2.
Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, selamat siang anak-anak semua. Sudah lapar semua? Sudah lelah semua? Belum lelah. Mau tugas lagi? Mau praktek lagi? Ya, di sini asesmen Bapak berikan soal ini, tolong di dulu ya. Nah, tolong dipoto ini. Nanti kalian jawab ini di rumah. Ya, share di grup. Boleh ketua kelas atau siapa, ini share di grup. Ini soal asesmennya. Ya, nanti share di grup. Ini bisa kalian jawab nanti. Ya. Nah, kemudian di sini ini tugas individu. Ya, ini tugas individu. Kalian scan kapanpun kalian ada waktu, silakan kalian gunakan ini. Ya, ini waktunya sampai pertemuan kita selanjutnya. Ya, kapan? Atau kalau kalian lebih cepat lebih bagus lagi. Ntar kalian pulang langsung buat, silakan. Silakan, boleh lebih cepat lebih bagus. Ya. Nah, tadi Bapak refleksi kepada kalian semua, ya, ada kelompoknya yang kurang kerja sama timnya. Kemudian itu Bapak sudah koreksi, tolong diperbaiki lagi, ya, terkait dengan kerjasamanya bagaimana, konsepnya yang kita pelajari ini apa, konsep apa, kemudian di prakteknya ini aplikasi apa yang kita gunakan, itu harus kalian pahami. Jangan sampai kalian tidak tahu saat ditanya. Ya, tadi kan kalian sudah praktek, masa kalian tidak tahu? Ya, itu harus kalian ketahui semua. Oke. Nah, menurut kalian algoritma itu apakah sangat membantu kalian dalam menggunakan Scratch? Sangat membantu apa tidak? Ya, oke. Kalau gitu, berarti kalian konsep ini sudah sangat membantu sekali. Nah, kesimpulan tadi kalian sudah memberikan kesimpulan masing-masing. Di sini Bapak memberikan kesimpulannya, dengan Scratch kita dapat membuat animasi, simulasi, game sederhana menggunakan konsep algoritma kompleks, dan pemahaman algoritma melatih berpikir logis, terstruktur, dan kreatif sangat penting dalam dunia pemrograman maupun kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan kita menerapkan konsep algoritma tersebut, kita dapat sangat membantu sekali untuk membuat sebuah pemrograman baik yang kalian gunakan sekarang dalam di Scratch. Nah, itu terkait dengan kesimpulan ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Kalau gitu, sekarang Bapak adakan ice breaking dulu buat kalian sebelum kita tutup ya. Ice breaking ya. Kalau Bapak berdiri semua. Berdiri semua. Kursinya dirapikan. Kursi dirapikan, udah? Ya. Kalau Bapak bilang 1, kalian tepuk tangan 1. Kalau Bapak bilang 2, tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang 3, diam. Oke? Bisa? Coba kita ya. 1, 2, 1, 2, 3. Nah, siapa tadi itu? Nah, ingat ya, belum ini baru percobaan ya. Ingat, kalau Bapak bilang 1, itu tepuk tangan 1. Kalau Bapak bilang 2, tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang 3, diam, tidak boleh bergerak. Oke?
Kita biar ada gerakan dulu. Ya, di sini tadi dapat olahraga ya? Enggak, apalagi tidak dapat olahraga ya. Oke, kita mulai dengan lambat dulu. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat kalian semua di sini. Ya. Oke, nggak dapat tadi itu. Siapa namanya? Siapa namanya? Besok ya, ya lah bapak. Ya, jadi itu melatih fokus kalian. Habis ini masih jam informatika KKA-nya ya. Silakan kalian boleh istirahat karena tadi sudah istirahat ya. Untuk sekarang bisa diakhiri. Silakan berdoa dulu, kemudian baru pramusanti. Silakan ketua kelas dipimpin. Mari teman-teman, setelah kita menyelesaikan pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pramusanti. Ya, silakan kembali ke kelas masing-masing.